Halo guys, sekarang saya di 85 STEM ya, kreatif job. Kreatif Kreatif production. production ya. Maaf mas ya, soalnya ini giginya udah nggak ada, jadi mau kreatif nggak bisa, jadi kreator. Kreatif. Ya kami sekarang berada di 85 STEM ya, kreatif production ya. Beliaunya luar biasa ya, dia punya produk ya, bisa stempel flash, banner, stiker, nota, pin ya, mug dan lain-lain, sablon, DTF, custom, jadi bisa bikin kayak kaos-kaos segala macam ya. Nah, ini ya, 85 kan berarti production. Ini beliaunya ini kayaknya mematok harganya ya terkait dengan berbagai Ukuran ukuran, katanya dengan stempel ya, maupun bahan gitu. maupun yang produk-produk yang lainnya ini kayaknya bersahabat ini harganya. Bersahabat. Ya, soalnya saya tadi kan sempat ya, namanya saya juga calon pembeli ya, calon customer. Nah, saya kan harus cerdas. Tanya jawab. Nah, maksudnya saya nanya yang sini, yang sini, yang sini, sini. Ya, kita kan cari yang paling murah. Lebih Ya, bagus itu. paling murah, bagus, pelayanannya keren. Nah, sekarang saya mau tanya nih Mas ya, terkait dengan stempel ya, sekarang yang lagi viral itu kan stempel yang bisa pakai di botol ya. Jadi misalkan kita bikin produk minuman ya itu bisa pesan stempel. Nanti bagaimana caranya stempelnya? Nah, itu berarti juga perlu skill juga kan. Tapi itu bisa kan kita bikin di sini ya? Bisa. Oke. Kalau misalnya plastik dari permukaan yang datar aja sih Pak. Oh, maksudnya Kalau plastik waktu mengeksekusinya ya, maksudnya permukaan yang datar kayak gini. Oke. Kalau misalkan kan sekarang di TikTok segala macam kan, misalkan gelas aqua. gelas aqua. Nah, gelas aqua tapi yang ini yang polos. Ya, kok gelas aqua sih, gelas mineral. Ya, pokoknya gelas-gelas lah ya. Itu kan caranya tempelnya kan diputar gini. Ya paling dibantu sama alat mungkin peralon gitu. Oh gitu ya. Jadi biar keras lah permukaan si cup. Oh gitu. Ya kan itu kan lembek kan. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya lembek kan jadi gambarnya tuh nggak jelas ya. nggak jelas lah. Apakah nggak ada ini Mas ya? Apa nggak ada kayak bahannya ya? Di saat yang untuk misalkan untuk botol ya, nggak ada ya? Nggak Oh, nggak disiapin lah itu dong. okay. Itu mah kreatif sendiri sih. Kreatif sendiri ya. Ya. Jadi dari 85 stand ya kreatif production ini ya, kami ingin adakan sebuah kerjasama ya kaitannya dengan program saya, bagaimana membumikan UMKM tadi ya. Minimal nanti yang mau bergabung di program saya nanti harus punya stempel ya, itu yang menunjukkan sebagai pemiliknya, misalkan rumah YouTube Indonesia ya. Ini contoh misalkan Pak Gao Production. Nah, produknya nggak disebutin nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan nanti produknya itu macam-macam, nah cukup seperti itu aja. Jadi ini mah ada buat ciri aja. Buat ciri. Bahwa kita itu punya ini, punya iya. usaha atau maupun produk gitu. Kan produk saya itu kan gini Mas ya, saya memotivasi masyarakat yang tidak mampu ya, atau masyarakat miskin ekstrim ya. Itu di saat bantuan itu dirupakan uang ya, itu dia bingung mau usaha apa kan ya. Makanya saya dari banyaknya problem kaitannya dengan pinjam meminjam ini ya,
kaitannya dengan Koperasi Merah Putih ini saya punya konsep ya, bagaimana orang miskin justru berinvestasi. Nah, jadi konsepnya gini, kamu saya pinjamin 10 juta ya, tapi harus diinvestasikan di koperasi, Invest. ya kan? Terus kamu mau bisnis apa? Misalnya Pak mau bikin apa, repacking, misalkan produk cireng. Oke, saya belanjakan, ya, saya belanjakan 1 juta, misalkan dapat 1 bal gede, ya. Terus juga kamu saya beli, nanti saya pesankan stempel, ya, sama timbangan sama sealer. Buat ciri ya. Jadi nanti stempel ini dibuat ciri bahwa ini produk kamu, ya. Nah, dari situ nanti tugasnya masyarakat yang tidak mampu ini ya, itu hanya nimbang, ya kan, nanti berapa gram per kemasannya. Udah gitu di film apa di filler, pastinya sebelumnya di stempel dulu, ya kan. Nanti per produk dia dapat misalkan ongkos kerja 200 perak, ya itu udah. Jadi gampangannya di saat 1 hari dia bisa bikin 1000, berarti kan dia dapat uang 200.000, ya kan. Itu silakan, mau dimakan mau langsung dihabiskan nggak ada masalah, kan nanti barangnya disetor ke koperasi, ya, koperasi yang memasarkan. Nah, karena setiap RT itu ada outlet, ya, di saya itu juga ada pasar, nanti seperti itu. Jadi bagaimana kita mengajari orang untuk berbisnis ya, tapi kita tuntun, ya, kita bimbing buat menuju ke depan. sukses. Dari situlah harapan saya, kalau misalkan si calon pelaku usaha ini bahwa ruhnya sukses itu disiplin, ya, karena dia punya investasi 10 juta. Pak, saya ingin ada 2 produk, bisa kita belikan lagi 1 juta, berarti di saat 10 juta masih ada 8 juta, ya kan. Berinvestasi. Berinvestasi. Jadi misalkan dia dari 2 produk ini, misalkan ya, dia bikin 1000 packing ya, misalkan 2 menjadi 2000, berarti uangnya berapa? 4 juta kan, ya kan. 400.000, ya kan, langsung kita kasih cash 400.000, ya. Hasil dia kerja diserahkan ke koperasi untuk dijual. Nah, sehingga nanti dia akan tahu perkembangan uang saya ini di koperasi ada berapa, ya enggak. Tapi kalau misalkan 10 juta kita kasih semua, cewek bablas yang ini. Benar nggak? Benar. Nah itu, perkenalkan dulu Mas, nama saya siapa, terus usaha saya seperti apa, ya, siap bekerja sama atau bagaimana? Kalau bekerja sama siap aja sih Pak, buat kedepannya juga sih itu. Iya. Jadi kayak berinvestasi, jadi apa ya? Maksudnya berinvestasi gak terlalu inilah apa? Maksudnya berinvestasi di mana? Maksudnya gini. Sampean ya siap bekerja sama tadi, misalkan ada pesanan, ya, dari berbagai provinsi, siap, ya kan. Misalkan nanti yang rumah YouTube Indonesia, misalkan ada cireng, basreng, misalkan ada atau apa segala macam, ya, nanti yang pesan itu harus Koperasi Merah Putih, berarti aman. Ya, jadi nanti gampangannya program saya Rumah YouTube Indonesia tadi kan intinya saya ingin ada kemudahan komunikasi antar pemuda Indonesia, ya, proteknya di bawah payung Koperasi Merah Putih.
Soalnya sekarang ini Mas ya banyak penipuan. Penipuan. Contoh ya, misalkan ini ya, saya pesen obat kuat misalkan dari Kalimantan. Ya, obat kuat itu ramuannya misalkan berbagai kayu dan lain sebagainya. Ya. Sekarang ini kalau misalkan kita pesan bisa jadi mau kayu jati kayak mau kayak pun, pokoknya ada pesanan masukin kirim. Ya, dia bisa nipu misalkan 1.000 orang ganti akun. Ya kan? Nah, dari situ saya dengan adanya program saya Rumah YouTube Indonesia ini, bagaimana kemudahan komunikasi antara anak bangsa ini ada proteknya. Harus melalui Koperasi Merah Putih. Jadi gak mudah tertipu ya Pak? Jadi gak gampang tertipu. Makanya saya mau kerjasama nanti dengan teman-teman kayak pengusaha sepatu di Cibaduyut, ya Kampung Boneka, misalkan apa, Badung Jeans segala macam ya. Saya ingin dengan adanya Rumah YouTube ini jejaring yang dibangun oleh pemerintah, harapan saya. Ya. Sehingga kemudahan komunikasi, transaksi bisnis aman. Jadi lebih terjaga lah. Lebih terjaga. Jadi dari penipuan atau maupun barang palsu atau barang palsu ya, ya seperti misalkan sampai misalkan ada pesanan banyak, wah tahu-tahu dikasih yang jelek-jelek. menggunakan harga murah gitu. Kan ini kalaupun barang murah tapi kan bukan murahan. Ya, yang jelas karena sampai harganya bersahabat ya. Apalagi ini kaitannya dengan memang untuk program kemiskinan. Ini juga udah lumayan lama sih Pak. Berproduksi kayak gini udah lumayan lama juga sih. Oh gitu? Ya. Udah berapa tahun? Kalau kata ya Syama udah 3 tahun lah Pak. Udah 3 tahun. Kami tadi kan belum perkenalan. Oh ya. Namanya siapa? Udah punya istri belum kan gitu? Nama saya Muhammad Muji Pak. Kalau punya istri mah belum sih. Belum. Baru lulus. Pacar banyak. Baru lulus sih Pak. Lulus dari? Lulus sekolah sih Pak. Sekolah perguruan tinggi? Cuman ya biasalah SMK gitu. SMK? Oh oke. Jurusan apa? Jurusan apa ya? Multimedia. Multimedia. Cuman nggak cukup dipahami sih, sering bolos aja gitu. Sekarang sih. Kalau sekolah mah iya. Tadi katanya dengan multimedia kan berarti paham. Ya, ada basic lah dikit. Nah, begitu gini Mas. Jadi program saya gini ya. Kalau bisa saya bergabung di Rumah YouTube Indonesia ini. Ya. Bergabungnya begini. Sampai bikin YouTube. Ya kan? Nanti terdaftar di saya. Ya, jadi mulai kontak person ya sama emailnya sama kirim ke saya. Ini bentuk proteksi bahwa Rumah YouTube tadi menjamin potensi kemudahan komunikasi berbisnis segala macam ada proteksinya. Untuk konten yang bebas. Ya, kan sampai lihat channel saya, sembarang kali sudah. Saya waktu mendatangi anak-anak metal ya, waktu lagi latihan langsung saya syuting sama saya. Abi itu ada budak letik main bola, saya syuting sama itu. Intinya Rumah YouTube Indonesia itu sebuah pemodelan ya. Bagaimana kita sebagai seorang muslim ya punya manfaat dengan cara mudah dengan membuat YouTube. Ada yang mau promosi, ada yang minta diinformasikan, ada misalkan informasi jual beli mobil, motor, bisa di YouTube itu. Oh jadinya bermanfaat buat masyarakat juga ya? Nah, begitu. Buat UMKM sih. Iya. Nah, makanya di saat misalkan sampai di sini ya Rumah YouTube Indonesia itu adalah bagaimana mewadai. Mau ada pengajian, misalkan mau kultum, diliput, mau boleh semua sudah.
Jadi saya pingin ya konsepnya kan satu RW satu YouTube ya. Jadi disampein misalkan nanti dari desa mana, dari kelurahan mana ya. Sampein misalkan tinggal di RW berapa. Nah berarti YouTube sampein itu sesuai dengan lokasi sampean. Sampean bikin YouTube nanti ada ketentuan bikin ketua, sekretaris, bendahara. Nah, soalnya apa? Nanti yang bikin rumah YouTube Indonesia ya itu nanti setelah memahami ya kode etiknya, ketentuan segala macam, itu yang saya upayakan kepada pemerintah ya supaya dipercaya mengelola anggaran 100 juta. Mengelola anggaran bukan berarti gratis ya, dipermudah kaitannya dengan KUR, kredit usaha rakyat, ya kan. Nah, jadi bagaimana nanti untuk teknisnya segala macam, nah, nanti saya bisa koordinasi dengan saya. Bagaimana Pak Ari mengamankan orang yang pinjam? Gimana itu Pak? Nah, itu tadi contohnya pinjam harus untuk usaha, kan gitu, ya. Di saat kita sudah mengarah ke sana, otomatis kita harus kerjasama dengan desa atau kelurahan, ya kan? Kita kerjasama dengan desa kelurahan ya supaya diprogramkan satu RT satu outlet ya. Outletnya itu memanfaatkan toko warung yang ada yang menjadi outlet UMKM. Nah, berarti kalau sudah ada 100 outlet misalkan dalam satu RT ya, nah itu tadilah di saat kamu pinjam, kamu sekarang bisnis ini loh ya, ini ada macam-macam produk. Karena di saat sampai ke grocery kan banyak macamnya produk. Kamu mau pilih yang mana? Ya kan? Kamu saya kasih pinjaman 3 juta. Ya kan? Nah, nanti kamu tinggal kemas, setor ke saya. Nah, saya bayar per kemasan 200 rupiah. Saya yang menjualkan. Aman nggak dengan cara seperti itu? Aman. Aman kan? Jadi gampangnya uangnya nggak langsung habis. Ya, jadi per bulannya ada lah. Per bulannya ada. Target saya kan gini. Kamu pinjam 3 juta, ya paling tidak saya bisa memenuhi kebutuhan sembako kamu. Kebutuhan beras 1 bulan berapa? 500 misalnya. Udah, kamu tinggal bikin misalkan 2000 kemasan. Sudah dapat kamu. Dapat persenan juga. Loh, untuk persenan itu kan nanti di saat produknya laku semua, dia bisa mengetahui uang saya jadi berapa Pak, yang 10 juta itu. Kan gitu. Di samping dia mendapatkan hasil dari kerjaan packing ya. Nah, di saat produknya tuh laku semua, nah nanti kan ada perkembangan di uangnya. Baik, kamu kemarin karena kamu ngemasinya bagus, produkmu laku semua habis. Nah, jadi sekarang uangmu menjadi sekian. Seperti itu Pak. Jadi intinya dari program ini ruhnya di saat kita sebagai seorang muslim berusaha menjadi orang yang manfaat, otomatis harus jujur. Nah, betul. Ya kan? Jangan sampai, ini produknya si aku habis semua. Ini rezekinya banyak ini. Tak laporin sekian aja, nggak boleh. Nggak adil dong. Dilihat sama Allah nih, katanya kamu mau jujur. Kamu ngajari orang jujur, kamu sendiri nggak jujur, ya kan? Kamu sebagai petugas pegawai KPK, kamu korupsi. Kayak Ferdi siapa itu? Sambo. Ferdi Adiansyah yang Jampitsus, ya kan? Jadi sebagai Jampitsus di kejaksaan malah korup. Jangan ya. Janganlah kita masyarakat kecil. Nah gitu, jangan masyarakat kecil sudah hidupnya susah, nanti setelah mati tuh bikin susah lagi masuk neraka. Aduh, Melarat. Jadi gitu Mas, jadi bikin konten kan santai toh, jadi nggak usah terlalu kaku. Ini contoh ya. Di saat sampai misalkan nanti bikin channel YouTube ya seperti ini udah jadi konten, udah nggak usah diedit.
langsung aja di up. Jadi mudah. Oke, terima kasih sekali Mas apa tadi? Muhammad Muji. Muji Mas aja. Muhammad Mujianto. Muji aja. Muji. Wong Jawa, Mujianto. Oke, terima kasih Mas Muhammad Muji ya. Semoga terkait dengan brand sampai 80 stem ya kreatif production ini diberikan kelancaran ya. Jadi misalkan para pelanggan-pelanggannya itu semakin tambah banyak. Amin amin. Dan berbagai kebiasaan ini laris manis pesanannya. Oke, mungkin itu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nanti warahmatullahi pastinya saya wabarakatuh. minta kontaknya kan ya, kontak HP. Hmm. Saya sertakan nanti di di channel YouTube saya. Oke, oke begitu guys ya.